kelas 10. Sudah siap untuk belajar hari ini? Simak videonya dengan baik ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi vektor. Yang akan kita bahas yaitu analisis vektor. Penguraian suatu vektor adalah kebalikan dari penjumlahan dua vektor. Contoh, pada gambar di samping ini, sebuah vektor V dengan titik tangkap di O diuraikan menjadi dua buah vektor yang terletak pada garis X dan Y. Suatu vektor V diuraikan menjadi dua komponen yang saling tegak lurus terletak pada sumbu X dengan komponen Vx dan pada sumbu Y dengan komponen Vy. Penguraian sebuah vektor menjadi dua vektor Vx dan Vy yang saling tegak lurus ditunjukkan pada gambar di samping ini. Dari gambar di samping ini dapat diperoleh hubungan Vx sama dengan V cos alfa dan Vy sama dengan V sin alfa. Nah, untuk menentukan besar dan arah suatu vektor jika diketahui komponen vektornya, di mana menentukan besar vektor dengan yang pertama kita bahas yaitu menentukan besar vektor dengan menjumlahkan komponen vektor persamaan 1 dan persamaan 2, di mana persamaan satunya yaitu Vx sama dengan V cos alfa dan persamaan 2-nya yaitu Vy sama dengan V sin alfa. Nah, nilai vektor resultannya diperoleh dengan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sebaliknya, jika diketahui dua buah vektor Vx dan Vy, maka arah vektor resultan ditentukan oleh sudut antara vektor tersebut dengan sumbu X, yaitu dengan sumbu X yaitu dengan persamaan tangen alfa sama dengan Vy per Vx. Nah, penjumlahan dua buah vektor yang membentuk sudut itu contohnya pada penjumlahan vektor metode jajar gencang. Ini pada gambar di samping ini contohnya gambarnya. Itu di sana terdapat segitiga OAC. Coba perhatikan, maka pada segitiga tersebut berlaku persamaan di samping ini. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya persamaannya. Nah, oleh karena OC sama dengan R, kemudian OA sama dengan V, V1 maksudnya, dan AC sama dengan V2, maka berlaku persamaan di samping ini. Nah, jadi untuk mencari resultan vektor, rumusnya atau persamaannya adalah R sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2 cos alfa. Dengan 0 derajat kecil sama alfa kecil sama 180 derajat disebut sudut apit, yaitu sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua vektor. Nah, untuk arah vektor resultan terhadap salah satu vektor secara matematis dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sinus. Coba perhatikan gambar di samping ini. Itu adalah contohnya. Contoh suatu vektor A ditambah dengan vektor B dan hasil penjumlahan ini adalah vektor C. Di mana nanti bisa untuk arah vektor resultan dapat ditentukan dengan persamaan A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, untuk keterangannya ada di samping ini.
Nah, untuk contoh soal analitis vektor ini, coba perhatikan di samping. Diberikan 3 buah vektor, F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 25 Newton, dan F3 sama dengan 15 Newton seperti gambar. Coba perhatikan, di mana F3 dia membentuk sudut 53 derajat, kemudian untuk F1 dia membentuk sudut 37 derajat. Nah, pada soal itu kita diminta untuk menentukan resultan ketiga vektor, kemudian menentukan arah resultan terhadap sumbu X. Nah, di sana juga diketahui besar dari sin 37, sin 53, cos 37, dan cos 53. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama, uraikan semua vektor ke sumbu X dan sumbu Y, kecuali vektor yang sudah lurus pada sumbu X atau Y seperti F2, contohnya itu pada gambar di samping ini. Nah, kemudian carilah jumlah vektor pada sumbu X kanan, di mana untuk vektor yang berada yang arahnya ke kanan nilainya itu positif, dan arahnya ke kiri nilainya negatif. Kemudian carilah jumlah vektor pada sumbu Y, di mana vektor yang arahnya ke atas itu nilainya positif, vektor yang arahnya ke bawah itu nilainya negatif. Nah, lihat gambar di samping, itu penguraian dari vektor. Kemudian setelah itu kita masukkan pada rumus resultan. Setelah kita jumlahkan, kita masukkan pada rumus resultan. Vektor yang dalam perhitungan selanjutnya tidak digunakan lagi karena sudah diuraikan. Nah, kita masukkan kepada rumus resultan. Nah, baik, sebelumnya kita jumlahkan tadi kan pada sumbu X, di mana sigma fx-nya itu ada vektor F1 dan vektor F3. Nah, untuk vektor F1 dia nilainya itu positif dan vektor F3 nilainya negatif, maka sigma fx sama dengan F1 cos 37 derajat dikurang F3 cos 53 derajat, hasil akhirnya itu min 1 Newton. Begitu juga dengan vektor yang di sumbu Y, itu ada vektor 1 dan vektor 3. Nah, di mana sumbu Y ada vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Vektor 1 nilainya positif, vektor 3 nilainya positif, dan vektor 2 nilainya negatif. Nah, setelah dijumlahkan, maka hasilnya yang didapat yaitu min 7 Newton. Kita masukkan ke rumus resultan, di mana F sama dengan sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat sama dengan hasil akhirnya akar 50 Newton. Nah, itu untuk besar resultan dari vektor. Kemudian untuk soal yang kedua atau yang B-nya, mencari arah vektor terhadap sumbu X atau mencari sudut yang terbentuk antara resultan vektor R dengan sumbu X. Nah, di mana di sini kita akan mencari besar sudut atau tangen dari theta. Nah, coba lihat di samping ini, buatkan jalannya di samping ini, maka didapatkan untuk nilai theta-nya itu adalah 81,87 derajat. Oke, sekian materi kita pada video kali ini. Teacher harap Anda semua dapat memahami materi pada video ini.
Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.